사랑을 했다 우리가 만나 지우지 못할 추억이 됐다 볼만한 멜로드라마 괜찮은 결말 그거면 됐다 널 사랑했다 우리가 만든 love scenario 이젠 조명이 꺼지고 마지막 페이지를 넘기면 조용히 막을 내리죠. Hai teman-teman, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait gambaran umum dari sunat perempuan atau female genital mutilation. Nah, kita akan menyajikan beberapa data terkait sunat perempuan ini. Misalnya, berapa persenkah yang masih mempraktekkan sunat perempuan ini atau FGM ini di daerah yang ada di Indonesia. Berikut nanti kita sajikan data-datanya. Kemudian dari segi medis, kita jangan lupa juga akan menyuguhkan kepada pemirsa terkait apa sih nilai negatif dan positifnya sunat perempuan ini dan apakah dianjurkan ataukah memang justru tidak dianjurkan. Kemudian dari segi agama juga, apakah female genital mutilation ini diharamkan ataukah dibolehkan ataukah belum ada yang membahas hukum tersebut. Nanti kita suguhkan ceramah dari beberapa ustadz. Ini dia data sunat perempuan di Indonesia. Di Indonesia, angka sunat pada perempuan sangatlah tinggi. Menurut data UNICEF 2013, Gorontalo ada di posisi teratas, mengantongi 83,7%. Berikut data-data daerah yang lainnya. Indonesia masuk jajaran 3 negara besar dengan angka sunat perempuan tertinggi setelah Gambia dan Mauritania. Teman-teman, tahu nggak gimana pandangan dari kacamata medis terhadap sunat perempuan? Berikut videonya. Keluarkan pernyataan dari Kementerian Kesehatan bahwa sudah dilakukan pelarangan sunat terhadap perempuan karena tidak memiliki manfaat bagi kesehatan. Ya, itu yang dimaksudkan adalah pelarangan untuk melakukan mutilasi. Mutilasi yang dilarang, jadi kalau untuk sunat pada wanita yang sifatnya lebih ke arah tadi ya tradisi atau yang disebutkan Mbak Reza adalah suatu bentuk untuk menjalankan syariah agama dan segala macam, itu silakan, tapi secara medis memang bukan mutilasi, bukan pemotongan. Kita kembali ke bentuk dulu, anatomi, karena dalam kita melakukan teknik kan kita harus memahami anatominya. Jadi klitoris ini adalah bentuknya hampir orang menganalogikan dengan kalau barang yang gampang dilihat, dipegang ada seperti kacang ya dok. Dia ini seperti kayak dilindungi oleh selaput yang tipis sekali. Betul. Nah yang menurut Dokter Boy tadi kalau yang kayak tradisi, mungkin kita bisa lihat gambarnya. Kita lihat gambarnya aja lebih enak ya. Oke. Ya kita lihat gambarnya ya. Jadi kita lihatkan di sini ini adalah satu bentuk-bentuk yang warna hijau, itu adalah satu bentuk-bentuk yang memang dilakukan mutilasi tadi. Ya, jadi itu tipe 1, tipe 2, tipe 3 itu makin tinggi itu semakin banyak atau semakin luas daerah yang dilakukan mutilasi tadi ya. Jadi itulah yang dilakukan, mungkin yang difahami di negara Afrika tadi itu suatu bentuk mutilasi. Jadi itu menghilangkan sama sekali bagian dari kelamin dari wanita itu sendiri. Dan ini yang tidak diperbolehkan ya dok? Ini tidak diperbolehkan dan kita memang tidak pernah mengerjakan. Nah, jadi seharusnya bagian mana dok yang sampai mana nih yang boleh? Ini bentuknya adalah sesuatu yang kita sebut sebagai klitorodektomi. Jadi itu pemotongan bagian klitoris ya, atau kita sebut sebagai analognya kelamin pada pria. Jadi ini kelamin pada wanita. Jadi kalau dihabiskan ya tentu saja habis dong, hilang. Ya sensasi sensualnya menjadi hilang. Ya. Sedangkan kalau yang secara medis itu yang dianalogkan pada sunat pada pria itu sebenarnya hanya dilukai saja di daerah klitorisnya tadi. Ya, hanya dilukai saja dan itu tidak ada yang dipotong, tidak ada yang dirusak. Cuma sekali lagi memang harus dikerjakan oleh tenaga medis ya, karena risiko infeksi, risiko ada salah melukai itu juga bisa terjadi. Jadi tidak boleh oleh selain tenaga medis. Iya. Jadi kalau
ditanya, ya, ini adalah masalah kalau berkaitan dengan kesehatan ataupun agama, karena ini berkaitan dengan anatomi tubuh, kemudian kebersihan dan lain-lain, memang harus dibawa ke dokter atau bidan dan tanyakan kompetensinya, Dok, ya. Ya, betul sekali. Gitu. Jadi itu memang harus betul-betul ada yang petugas yang memang tahu betul, ya. Iya, Nah, kalau biar kayak tidak gitu, terjadi resiko atau efek seperti ini. Silakan duduk kembali, boleh, Ya, Dok? oke, silakan. Terima kasih. Teman-teman, mau tahu nggak bagaimana pandangan Islam tentang sunat perempuan? Yuk kita lihat videonya. Surat bagi anak perempuan Hanafi, Maliki, Hambali, 3 mazhab. Khitan bagi anak perempuan tak wajib, sunnah. Mazhab Syafi'i wajib. Ustaz pegang mazhab mana? Syafi'i. Anak kemanakan? Sahabat-sahabat saya lahir anaknya khitan kan. Kata dokter tak boleh dihitan Pak Ustaz. Bidan pun tak mau. Bawakan ke dukun kampung. Dukun yang tak pakai jin 2. Suatu hari, saya berbincang dengan teman yang berasal dari Afrika. Dia menyinggung soal female genital mutilation yang banyak dialami oleh perempuan di Afrika. Padahal, WHO menilai praktik sunat perempuan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi dan berisiko terhadap kesehatan. Indonesia disebut sebagai negara urutan ketiga yang menerapkan praktik tersebut. Saya sendiri tidak pernah disunat. Oleh karenanya, saya penasaran dengan praktik sunat perempuan di Indonesia. Seperti apa? Mari ikuti penelusuran saya. Saya bertemu dengan beberapa teman perempuan yang pernah disunat. Salah satunya adalah Ida yang berasal dari Ternate. Aku lahir dari Ternate, tapi kalau suku aslinya itu dari bapak ibuku dari Galela, Halmahera Utara. Jadi dulu memang waktu itu tuh ade tuh umurnya sekitar 2 bulan. Jadi 2 bulan selesai dimandiin, ditidurin sama ibu, di tempat tidur. Kan biasa kalau ditidurin tempat tidur kan biasa kita main-main ya sama ade apa segala macam. Ya udah si ibu tuh tiba-tiba ngeluarin silet sama koin waktu itu. Jadi kayak koin sama silet dibersihin pakai alkohol. Terus ya udah langsung kayak memulai proses ini sunatnya itu ke ade kayak gitu. Pas mulai proses sunat ke ade, ya aku cuma ngeliatin dan aku belum tahu saat itu kayak itu sedang ngapain kayak gitu. Jadi setelah melakukan itu, terus ya udah ibuku kan ada sedikit keluar gitu jadi kayak ibu aku tuh pakai kapas, terus nempelin gitu. Terus aku nanya kayak, "Ma itu tadi habis ngapain?" kayak gitu. Dari situ ibu aku jawab kayak, "Tadi kamu tuh lagi disunat," kayak gitu. Aku disunat di umur 6 bulan. Itu disunatnya itu bukan sama ibuku. Jadi disunatnya itu ada nenek lagi, namanya tuh Nenek Halija waktu itu, tapi beliau udah almarhum banget sih. Kalau kata ibuku dahulu itu orang tua-tua itu mereka kalau nyunat itu nggak pakai silet gitu, nggak pakai silet ataupun koin. Jadi mereka ada pisau khusus namanya. Pisau khususnya itu ada bentuknya tuh kayak orang cukur jenggot itu tapi manual. Yang manual gitu loh. Nah, cukurnya itu agak melengkung gitu, dan di sunatnya itu bukan diambil seperti laki-laki ya, diambil dari salah satu anggota tubuhnya, tapi itu cuma digores sedikit di paling ujung ininya kita, perempuannya itu, terus digaris, udah kayak keluar darah dikit aja, itu langsung udah selesai gitu aja. Keluarga saya tuh keluarga keturunan Jawa ya. Papa saya orang Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, ibu saya tuh kalau nggak salah Batu, Malang. Nah, di sana waktu itu kebetulan saya pernah sih disunat. Itu sunat perempuan, dulu kita nyebutnya khitan ya. Khitanan itu tuh waktu kelas 3 SD. Yang saya ingat waktu SD. Itu diselenggarain di Wonogiri, saya sama kakak saya. Saya kelas 3, kakak saya kelas 5 SD. Nah, terus di sana tuh yang saya ingat ya, kita pakai kemben gitu, terus kami berdua dibawa ke kamar, nanti disuruh tiduran, terus ada yang nyunat semacam bidannya, terus nanti kita tiduran. Saya sebenarnya nggak terlalu melihat dia ngapain, cuman yang saya rasa tuh di sekitar paha atau antara paha dan selangkangan itu kayak entah dicowel atau diapain, pokoknya diapain. Tapi karena namanya juga anak kecil ya, jadi kayak ngikut-ngikut aja gitu. Setelah
setelah itu kami digendong belakang sama ayah kami, habis itu ada proses siraman gitu. Jadi kita ada siraman juga. Nah habis siraman biasa kita makan-makan, terus sempat diadain juga dibawa ke Solo kita akhirnya. Di situ dirayain gitu, waktu itu kayak di hotel kita ngerayain ya kayak orang kawinan gitu, tapi kita khitanan gitu. Kalau kita tuh lebih ke menjalankan syariat agama sih. Jadi kayak memang di sana, dan rata-rata di Ternate juga seperti itu. Jadi di sana memang hukumnya itu adalah wajib, perempuan laki-laki itu wajib disunat. Karena itu menjalankan syariat agama kayak gitu. Aku jadi sempat berdiskus gitu sama temanku, itu ada hadisnya ya atau apa sih? Kayak aku juga belum pernah dengar, tapi kayak temanku kayak, aku pernah dengar tapi kayaknya aku belum bisa memastikan juga deh kayak itu syahih atau apa ya, wajib hukumnya atau gimana, atau itu cuman ya udah kayak cuman sunnah doang kayak gitu. Jadi kayak kalau di keluargaku sendiri itu memegang teguh bahwa perempuan itu wajib disunat hukumnya. Saya memandang itu kayak emang ajaran gitu. Ajaran emang ada hadisnya, dan sebenarnya memang tidak dijelaskan dalam hadis tuh emang wanita harus disunat gitu, dihitan. Itu emang nggak ada. Cuman ada lagi hadis yang menjelaskan kalau misalnya lelaki duduk di antara 4 tubuh perempuan, saya lupa gimana jelasnya, itu 2 kaki, dan khitan bertemu khitan, itu nanti mandi wajib itu wajib jadinya gitu. Dan situ kan bisa, saya sih mengartikannya sebagai kalau khitan ketemu khitan, berarti emang wanita tuh bukan diharuskan ya, boleh gitu, emang khitan gitu.